Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengaji dan membaca kitab yang sangat terkenal di kalangan para guru, dan ini baik untuk kita pelajari sebagai pelajaran yang penting untuk kita semuanya, yakni kitab Ayyuhal Walad. Ada kitab yang bernama Ayyuhal Walad, kitab yang pada awalnya ditulis dalam bahasa Persia oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, karena permintaan dari seorang muridnya yang meminta untuk dinasihati secara khusus, maka Imam Al-Ghazali menuliskan nasihatnya kepada muridnya yang sangat ia cintai itu dalam sebuah risalah yang ditulis dalam bahasa Persia. Kemudian setelah kitab tersebut, nasihat tersebut tersebar, maka sebagian ulama menerjemahkan tulisan dalam bahasa Persia itu ke dalam bahasa Arab yang diberi judul Ar-Risalah Al-Walidiyah. Kemudian terkenallah kitab tersebut pada akhirnya dengan nama kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu artinya adalah wahai anakku yang tercinta. Pada kesempatan yang lain insyaallah kita akan membacakan biografi daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang dikenal sebagai seorang hujatul Islam yang sangat berjasa untuk mendidik umat dan menjadi rujukan panduan daripada seluruh ulama di seluruh dunia. Adapun isi daripada kitab Ayyuhal Walad ini adalah nasihat-nasihat dari beliau, yang apabila nasihat ini dilaksanakan, maka orang yang menjalankan nasihat itu akan sampai kepada ridhonya Allah dan akan sampai kepada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ini telah dibuktikan oleh murid-muridnya. Bagi mereka yang mengamalkan nasihat ini, mereka terbukti dan dikenal sebagai ulama-ulama besar dan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Hari ini kita akan membaca nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama di dalam kitab Ayyuhal Walad. Imam Al-Ghazali berkata, wahai anakku tercinta, yakni Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu panggilan bagi orang yang sangat dicintai. Artinya beliau termasuk orang yang sangat cinta dan kasih kepada muridnya, sehingga beliau memperlakukan murid-muridnya itu sebagaimana memperlakukan anaknya sendiri. Sebagai nasihat yang telah dikirimkan oleh Imam Al-Ghazali itu, beliau berkata, ketahuilah olehmu wahai anak-anakku bahwasanya baginda Nabi SAW telah memberikan nasihat itu, yang ketika kita telah mengambil nasihat darinya, maka tidak perlu lagi kita pada nasihat yang lain. Itu kata beliau. Di antara nasihat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alamatun i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi, wa inna imra'an zahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuhu, wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu fal yatajahhaz ilan nar. Artinya adalah sebagian daripada tanda berpalingnya Allah dari seseorang itu adalah apabila seorang itu senantiasa melakukan sesuatu yang tidak berfaedah. Jadi ketika orang itu terjerumus kepada perbuatan yang tidak berfaedah, makna tidak berfaedah di sini tidak hanya yang mengandung dosa, tetapi semua perbuatan yang enggak ada faedahnya, sia-sia, tidak mendatangkan pahala, maka itu bisa menjadi salah satu alamat atau tanda bahwa Allah berpaling darinya. Dan seandainya ada satu saat saja atau ada suatu waktu saja daripada umurnya seseorang itu yang telah digunakannya pada barang yang bukan menjadi tujuan ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya jika ada sesaat saja waktunya yang digunakan pada sesuatu yang bukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka layaklah bahwa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti.
Maknanya sudah pasti orang tersebut akan memiliki penyesalan yang begitu dalam ketika nanti hari kiamat, karena ia telah kehilangan sesaat dari waktunya dalam melakukan kebaikan. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan di sini beliau memperingatkan bahwasanya umur 40 itu sebagai sebuah pertanda. Ketika orang telah berumur 40, maknanya sudah banyak umurnya yang diberikan Allah, tetapi pada umur yang demikian itu dia belum bisa menghentikan kejahatan-kejahatannya, sehingga kebaikannya masih belum bisa melebihi keburukan yang ia lakukan. Maka apa kata Imam Al-Ghazali, layaklah orang tersebut mempersiapkan dirinya bahwa dirinya itu bisa jadi akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Nah, karena sebenarnya sekedar itu saja sudah cukup kata Imam Al-Ghazali untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Jadi merenung-renungkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, bahwasanya salah satu tanda Allah berpaling dari diri seseorang ketika orang tersebut telah gandrung melakukan sesuatu yang tidak berfaedah. Jadi itu penting untuk kita perhatikan, dan kita mesti harus meyakinkan diri kita bahwa kita ini berada pada suatu keadaan yang dikehendaki Allah untuk kita ada di tempat itu, dan kita memastikan diri kita tidak berada pada satu tempat yang Allah tidak berkehendak kita ada di tempat itu. Maknanya kita memastikan bahwa keberadaan kita selalu berada pada tempat-tempat yang baik, majelis ilmu, majelis nasihat, majelis zikir dan lain sebagainya. Dan kita juga harus memastikan bahwa diri kita tidak berada pada tempat yang Allah tidak ingin kita ada di sana. Maknanya adalah tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat perjudian, tempat-tempat majelis-majelis orang yang mengumpat, atau tempat-tempat yang lain yang dimurkai oleh Allah SWT. Itulah nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Yuhal Walad. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari semua ini dan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.